Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilatul Jannah dengan NIM 53030200035. Di sini tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau UAS mata kuliah Metode Studi Islam. Baik, di sini saya akan mencoba membahas sedikit tentang ilmu kalam. Jadi, langsung saja, apa sih ilmu kalam itu? Nah, ilmu kalam ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu teologi, yang artinya pembicaraan atau perkataan, dan pembicaraan itu pembicaraan yang melalui logika. Jadi, kita itu bernalar. Nah, kalau secara terminologi, secara istilah, ini ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan aspek-aspek ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan melalui argumen-argumen yang rasional. Dan ilmu kalam ini sering juga disebut dengan beberapa nama seperti ilmu usuluddin, yaitu ilmu yang membahas pokok-pokok agama. Kemudian ilmu tauhid, ilmu yang membahas keesaan Allah. Kemudian sering disebut juga dengan fikih al-akbar, dan juga teologi Islam, yaitu diskursus atau pemikiran tentang Tuhan. Nah, ada pengertian ilmu kalam menurut beberapa ahli. Saya ambil satu, seperti diantaranya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwa ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang mengandung bermacam-macam argumentasi tentang akidah imani yang didukung atau diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Ada juga satu lagi menurut Tahanui. Nah, menurut Tahanui, ilmu kalam ini adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan kebenaran akidah agama dengan mengemukakan hujah-hujah dan menolak berbagai kesamaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam ini adalah ilmu yang berusaha untuk merasionalkan ayat-ayat atau hadis yang berkenaan dengan ketuhanan dan bahasan lainnya, dan hal ini bersifat filosofis. Karena ilmu kalam ini menggunakan metode penalaran untuk menetapkan kebenaran akidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, juga memberikan dalil-dalil rasional terhadap kebenaran akidah Islam sehingga menolak paham-paham yang dianggap sesat. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada sejarah singkat tentang ilmu kalam. Nah, sejarah tentang terbentuknya ilmu kalam ini itu tidak luput dari sejarah perpecahan prinsip teologi umat Islam yang ketika itu dipicu persoalan politik. Nah, persoalan politik dan kedangkalan ukhuwah dalam perilaku perbuatan kekuasaan. Ilmu kalam tidak lepas dari ilmu tauhid yang merupakan salah satu cabang ilmu studi keislaman yang lebih memfokuskan pada pembahasan wujud Allah dengan segala sifatnya serta tentang para rasulnya. Nah, sifat-sifat beliau dan segala perbuatannya dengan berbagai pendekatan. Lalu yang paling melatar belakangi sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam ini adalah yaitu karena disebabkan oleh faktor-faktor politik. Ini yang utama, faktor-faktor politik yang pada awalnya itu setelah Khalifah Utsman terbunuh kemudian digantikan dengan Ali yang menjadi khalifah. Ingat peristiwa ini? Nah, peristiwa menyedihkan ini dalam sejarah sering dinamakan Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Sebagaimana yang telah banyak dibahas, ini merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang-bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Nah, maka karena itu, ilmu kalam ini sebagai suatu bentuk pengungkapan atau penalaran paham keagamaan
yang hampir secara langsung tumbuh dengan bertitik tolak dari fitnah besar tersebut. Nah, selain faktor-faktor politik yang menjadi faktor utama dalam terbentuknya ilmu kalam ini, ada juga faktor-faktor internal lainnya seperti yaitu Al-Quran sendiri, di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, ini menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar. Dan Al-Quran tidak membenarkan kepercayaan mereka dan membantah alasan-alasannya. Seperti diantaranya ada golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan. Mereka mengatakan bahwa yang menyebabkan kebinasaan dan kerusakan hanyalah waktu saja. Kalian bisa cek di Quran surat Al-Jasiyah ayat 24. Kemudian ada golongan-golongan syirik dalam surat Al-Maidah ayat 116, golongan-golongan kafir dalam surat Al-Isra ayat 94. Kemudian ada golongan-golongan munafik di surat Ali Imran ayat 153. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu adanya nas-nas yang kelihatan saling bertentangan atau ayat-ayat yang dalil-dalil yang kelihatannya saling bertentangan, sehingga datang orang-orang yang mengumpulkan ayat tersebut dan memfilsafatinya. Contohnya, adanya ayat-ayat yang menunjukkan adanya paksaan. Kalian bisa cek di Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan Al-Mudassir ayat 17. Kemudian selain faktor internal, ada juga faktor-faktor eksternal. Di antaranya yaitu yang pertama, banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Bahkan di antara mereka ada yang pernah menjadi ulama. Dan setelah mereka tenang dari tekanan kaum muslimin, mulailah mereka mengkaji lagi akidah-akidah agama mereka dan mengembangkan ke dalam Islam. Lalu yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, ini memusatkan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan mereka yang memusuhi Islam dengan cara mengetahui dengan sebaik-baiknya akidah-akidah mereka. Lalu yang terakhir, ini sebagai kelanjutan dari sebab tersebut, mutakalimin yang hendak mengimbangi lawan-lawannya dengan menggunakan filsafat, maka mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat. Kemudian lanjut ke fungsi ilmu kalam. Kenapa sih kita harus belajar ilmu kalam? Kenapa kita harus mengenal sedikit tentang ilmu kalam? Jadi ilmu kalam ini fungsinya yaitu ilmu kalam ini sangat penting dalam menjalin perkenalan dan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ilmu kalam memiliki fungsi untuk meyakinkan manusia bahwa akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar dan sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Adapun fitrah penciptaan manusia ini adalah untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus terlebih dahulu mengenal siapa Tuhannya. Jadi ini tuh untuk menguatkan iman kita, biar kita tahu siapa Tuhan kita, biar kita mengimani, karena objek ilmu kalam sendiri itu adalah rukun iman yang 6. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan ini harus dipahami dan tidak hanya secara doktrinal saja, tetapi juga harus meresap ke dalam lubuk hati dan akal. Untuk menyentuh lubuk hati dan akal itu dibutuhkan sesuatu yang bersifat rasional. Oleh karenanya, akal atau rasio, kita bernalar, kita berlogika tadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala beserta makhluk ciptaannya. Dan jika seseorang sudah mengenal Allah dengan hati, dengan akal, maka seseorang dapat beribadah dengan baik dan ikhlas. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil ilmu kalam. Ilmu kalam ini bersumber dari Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran sebagai sumber dasar ilmu kalam. Contohnya yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, kita bisa cek di surat Al-Ikhlas, yang artinya kan, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, selain surat Al-Ikhlas, kita juga bisa cek surat Al-Asyura ayat 7. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Selain itu ada juga surat Luqman ayat 22 dan masih banyak lagi. Kemudian sumber yang kedua itu ada dari hadis. Hadis itu tentang akidah, menerangkan temanya akidah, keimanan. Ada salah satu hadis riwayat Muslim yang artinya seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada bersama kaum muslimin, datanglah seorang laki-laki kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu kaum percaya kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul, dan hari kebangkitan. Nah, di sini menunjukkan bahwa ilmu kalam itu merujuk kepada rukun iman yang 6. Kemudian selain hadis riwayat Muslim, yang ini hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam yang dipahami sebagian ulama sebagai prediksi Nabi mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam. Di antaranya ada hadis riwayat dari yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan 72 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kemudian dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan yang mana ada hadis lain yang menyebutkan bahwa satu golongan diantaranya itu adalah yang menganut ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Nah, hadis ini derajatnya hasan karena terdapat Muhammad bin Amr, tapi hadis ini menjadi sahih karena banyak syawahidnya. Nah, kemudian selain Al-Quran dan hadis, ada juga sumber dari pemikiran manusia. Pemikiran manusia yaitu baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Nah, sebelum filsafat Yunani masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri ini telah menggunakan pemikiran rasionalnya, kita berlogika, bernalar untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang belum jelas maksudnya atau al-mutasyabihat. Nah, Allah kan memberi kita akal, dan akal manusia ini dapat mengetahui dengan baik, dapat mengetahui baik buruk, untuk tahu kepada Tuhan, dan untuk mengatur hidup manusia di dunia. Kemudian yang keempat, ada insting. Secara instinktif, manusia selalu bertuhan. Manusia selalu ingin bertuhan. Oleh karena itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan ini, yang berhubungan dengan ketuhanan, yang dikenal dengan istilah teologia, telah berkembang sejak lama dan muncul dari mitos. Dan selanjutnya berkembang teologi ini menjadi teologi alam dan teologi wahyu. Nah, ajaran dasar agama yang tidak boleh diperselisihkan antara lain yaitu Allah Maha Esa, Muhammad adalah Rasul, Al-Quran adalah wahyu, hari akhirat, hari kiamat itu pasti, surga dan neraka itu ada.
Nah, selanjutnya yang menjadi tema besar ajaran ilmu kalam dan dalam ruang lingkupnya, yaitu Allah mempunyai sifat di luar zat atau tidak, diutusnya Rasul wajib atau tidak, Al-Quran Qadim atau baharu, surga dan neraka itu jasmani atau rohani, dan melihat Tuhan di akhirat dengan jasmani atau rohani. And the last part, yaitu kita akan membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan keislaman lainnya. Yang pertama ada hubungan ilmu kalam dengan filsafat. Ilmu kalam dan filsafat Islam ini tidak memiliki hubungan apapun. Kenapa? Karena pada dasarnya ilmu kalam ini kan ilmu yang membahas ketuhanan, keagamaan. Sementara filsafat Islam adalah pembuktian intelektualnya. Dan objek pembahasannya pun berbeda. Ilmu kalam ini objeknya lebih berdasar pada ketuhanan, yakni berdasar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya serta hubungannya tentang alam dan manusia yang berada di bawah syariatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, lebih merujuk ke dalam rukun iman yang 6. Nah, sedangkan objek kajian filsafat sendiri itu adalah alam dan manusia serta pemikiran tentang prinsip wujud dan sebab-sebabnya. Nah, kemudian hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini hubungannya dengan ilmu kalam saling berhubungan erat karena fungsi dari ilmu tasawuf sendiri ini adalah sebagai penyempurna, ya, penyempurna dari ilmu kalam. Contohnya, kan kalau ilmu kalam ini menerangkan bahwa Allah itu bersifat sama, basor kalam, irodah, qadrat, hayat. Tapi tidak dijelaskan bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwa Allah mendengar dan melihat kita. Bagaimana perasaan hati seseorang ketika membaca Al-Quran. Dan bagaimana seseorang itu merasa bahwa segala sesuatu yang tercipta merupakan pengaruh dari kekuasaan Allah. Kita kan tidak, kita percaya bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tapi kita tidak bisa merasakan langsung bahwa Allah itu melihat kita, Allah mendengar kita. Nah, kemudian dalam ilmu tasawuf ini dikuatkan lagi, dipertegas lagi, dipraktekkan bagaimana sih ilmu tasawuf ini membicarakan dengan penghayatan sampai pada penanaman kejiwaan manusia. Jadi sehingga kita itu bisa merasakan benar-benar Allah lihat aku lagi. Misalnya kalau kita benar-benar taat gitu, beriman gitu, misal kita mau berbuat maksiat, lalu kita sudah belajar tasawuf, oh iya Allah melihat aku dan kita tidak jadi berbuat maksiat, misal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada hubungan ilmu kalam dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran mereka saling berhubungan karena Al-Quran dan hadis ini kan menjadi sumber dasar dari ilmu kalam sendiri. Hubungannya yaitu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada hubungan ilmu kalam dengan fikih dan usul fikih. Nah, ilmu kalam ini kan membahas soal-soal dasar dan pokok, pandangan yang lebih luas, tinjauan, dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan yang mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih ini membahas soal-soal furu' atau cabang dan ranting hukum-hukum. Pandangannya pun lebih detail dan rinci. Dalam memahami dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha dengan memberdayakan akal dan prinsip kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan hukum dari sumbernya, yaitu sepertinya kayak interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya ilmu kalam ini berhubungan dengan ilmu fikih untuk membentuk suatu hukum syariat. Kemudian yang terakhir ada hubungan ilmu kalam dengan syariat. Nah, dalam Islam ilmu kalam itu dasar di atasnya dibangun syariat.
Tanpa kalam, syariat tidak bisa subur dan berkembang kalau tidak di bawah lindungan akidah. Maka syariat tanpa ilmu kalam ini diibaratkan seperti bangunan yang tergantung di awan-awan, tidak punya sandaran dan kekuatan moral yang memberikan ilham supaya syariat dihormati, dipatuhi, dan dijalankan semestinya tanpa memerlukan bantuan kekuatan manapun selain dari perintah jua sendiri. Maka akidah dan syariat ini memerlukan hubungan dan jalinan yang erat dengan ilmu kalam sehingga antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini yaitu untuk apa sih kita mempelajari ilmu kalam? Jadi ilmu kalam ini sangat penting untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nalar kita, akal kita, pikiran kita, logika kita. Dan kita bisa memperkuatnya dengan ilmu tasawuf. Nah, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang ilmu kalam ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang masih banyak kekurangan. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau saya maju dia nggak peka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.